setiap urusannya. Begitu juga semua kita yang hadir di sini, semoga Allah sembuhkan penyakit kita, mudahkan segala urusan kita. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, ikhwan wa akhwat, para pemirsa, semoga kita senantiasa selalu dalam perjuangan untuk menuju Islam yang satu. Semoga Allah memberkahi kita dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ahiba'il kiram, alhamdulillah kita masih dalam acara kajian tentang keagungan Al-Quran. Salah satu keagungan Al-Quranul Karim adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan di dalam kitab sucinya Al-Quran tentang masa penciptaan alam semesta. Di dalam Al-Quranul Karim ada 2 ayat di dalam 2 surat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 54 dan yang kedua adalah surat Yunus ayat ketiga. Di mana wallahu subhanahu wa ta'ala qala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian, alladzi khalaqas samawat, yang telah menciptakan langit, wal arda, dan juga bumi, fi 6 ayyam, dalam 6 hari. Nah, ini muncul pertanyaan. Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, dalam waktu 6 hari. Ini yang dimaksud 6 hari yang mana? 6 hari yang bagaimana? Tentu kalau kita bicara tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, Allah tidak butuh hari. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, Allah maha suci, maha mulia daripada membutuhkan alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Yasin yang sering kita baca, yang sering kita dengar, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi urusan Allah itu kalau ingin menghendaki sesuatu, nah hanya tinggal menyatakan kun, jadilah, maka segala kehendak Allah pasti akan terjadi. Nah, jadi artinya berdasarkan ayat ini kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan alam semesta ini tanpa terlibat dengan waktu, tanpa terlibat dengan hitungan hari. Itu merupakan keyakinan kita. Jadi kalau Allah menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, tentu amanna billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Kita beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, ayat ini tentu tidak luput dari kajian para ahli tafsir, tidak luput dari kajian para pengkaji Al-Quran. Jadi mereka pun mencoba untuk menyelidiki, mencari makna apa yang dimaksud dengan 6 hari. Nah, ternyata begitu ditanyakan apa yang dimaksud 6 hari, apa yang dimaksud hari di sini, maka kita dapatkan di dalam surat Al-Hajj ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman faqala ta'ala wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun sesuai dengan perhitunganmu. Subhanallah. Jadi berdasarkan surat Al-Hajj ayat 47, 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Artinya di sini ada informasi ilahi bahwa di sana ada 1 hari yang bukan 24 jam. 1 hari dalam perhitungan manusia 24 jam. Tapi ternyata di sana ada 1 hari yang bukan 24 jam. 1 hari yang sebanding dengan 1000 tahun. Nah, kemudian masih informasi serupa dalam surat As-Sajdah ayat 5. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan faqala ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun.
Di mana dalam ayat ini Allah menginformasikan Dia, Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari. Yang kadarnya kana miqdaruhu, yang kadarnya alfasanatin mimma ta'udun, yaitu sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Subhanallah. Ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menginformasikan kepada kita bahwa di sana ada satu hari yang lamanya bukan 24 jam. Tapi lamanya adalah 1000 tahun. Yang lebih menakjubkan lagi, ada surat lain lagi yaitu surat Al-Ma'arij ayat keempat. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Subhanallah. Allah nyatakan dalam ayat ini bahwa para malaikat dan malaikat Jibril itu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari yang kadar hitungannya sama dengan 50.000 tahun. Subhanallah. Artinya kita dapat informasi yang lebih dahsyat lagi dari Al-Quran. Bahwa di sana ada satu hari yang bukan 24 jam. Bukan 1000 tahun. Bahkan satu hari sama dengan 50.000 tahun. Subhanallah. Nah jadi kalau Allah menginformasikan ada satu hari yang nilainya 1000 tahun. Ada satu hari yang nilainya 50.000 tahun. Itu maktub dalam Al-Quranul Karim. Nah mungkin kita bisa bertanya apakah di sana ada satu hari yang lebih lama lagi dari itu? Wallahu a'lam. Tapi inilah menunjukkan keterbatasan ilmu kita sebagai manusia. Kita hanya mengenal satu hari 24 jam. Sementara Allah menginformasikan ada satu hari yang begitu lama bagi umat manusia. Nah tinggal pertanyaannya kembali kepada soal penciptaan alam semesta. Kalau alam semesta diciptakan oleh Allah selama 6 hari, ini 6 hari yang mana? 6 hari kali 24 jam? Atau 6 hari kali 1000 tahun? Atau 6 hari kali 50.000 tahun? Subhanallah. Oleh karena itu para ulama tafsir akhirnya banyak yang berkesimpulan. Kalau begitu 6 hari di sini lebih patut disebut 6 periode atau 6 masa. Karena sulit untuk kita tetapkan kadarnya. Tidak bisa kita katakan 6 hari itu yang dikali 24 jam. Tidak bisa juga kita katakan 6 hari itu yang dikali 1000 tahun. Dan tidak bisa juga kita langsung tetapkan 6 hari itu yang dikali 50.000 tahun. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa 6 hari adalah 6 periode. 6 periode dalam ilmu Allah ya tentunya bisa sangat singkat sekali atau bisa sangat lama sekali. Yaitu dalam perhitungan daripada umat manusia. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana menurut para ahli astronomi berkenaan dengan penciptaan alam semesta. Ada informasi yang menarik yaitu dari para ahli astronomi bahwa dalam teori ilmiah menyatakan bahwa kosmos itu alam semesta. Itu menghimpun ribuan galaksi. Galaksi itu gugusan bintang-bintang. Itu satu galaksi itu terdapat miliaran bintang. Satu galaksi ada miliaran bintang. Satu alam semesta ini itu ada ribuan galaksi. Subhanallah. Nah sementara dari sekian miliar bintang yang berada dalam satu galaksi, ada satu bintang namanya bintang kuning. Itulah yang kita kenal dengan matahari. Nah matahari ini dikelilingi oleh beberapa planetnya. Itulah yang disebut tata surya. Itu tata surya itu baru menyangkut planet-planet yang mengelilingi matahari. Matahari itu merupakan salah satu bintang dari sekian miliar bintang yang ada di dalam satu galaksi. Sementara alam semesta ini ada ribuan bahkan jutaan galaksi. Artinya manusia ini kecil sekali. Satu titik di alam semesta. Satu titik dalam titik, dalam titik, dalam titik yang begitu kecil. Tapi subhanallah, sekalipun manusia ini begitu kecil, tapi manusia mendapat perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diangkat menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi bahkan alam semesta ini. Ini menunjukkan luar biasa rahmat Allah untuk umat manusia. Nah, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dengan teori yang disampaikan oleh para ahli kosmologi atau ahli astronomi, mereka menyatakan bahwa alam semesta ini menurut perhitungan mereka itu diperkirakan tercipta dalam waktu 15 miliar tahun.
Bahkan untuk sistem tata surya saja 5 miliar tahun. Pertanyaannya, dari mana mereka bisa menghitung? Dari mana ini ahli-ahli astronomi bisa menghitung? Ternyata yang melakukan perhitungan ini adalah ahli-ahli astrofisika. Bagaimana mereka bisa menghitung? Mereka mengambil benda-benda dari bumi ini. Mereka mengambil batunya, mereka mengambil kolarnya, mereka mengambil logamnya, mereka mengambil emasnya, mereka mengambil berbagai macam unsur yang ada di bumi. Kemudian mereka selidiki unsur ini dalam kadar tertentu itu kalau dibuat oleh manusia membutuhkan waktu berapa lama. Jadi kalau emas saja dimasak 1 gram itu waktunya berapa lama. Lalu kalau emas itu ada di sekian benua, sekian gunung dikandung oleh bumi ini, itu membutuhkan waktu berapa lama. Ini namanya ilmu astrofisika. Nah, perkiraan daripada 15 miliar tahun penciptaan alam semesta ini berdasarkan perhitungan data-data tentang proses kondensasi, proses perpadatan, dan proses pengecilan dari kumpulan gas primitif yang disebut dalam ilmu astronomi adalah nebula primer yang beredar. Kemudian proses ledakan dahsyatnya yang menimbulkan pecahan berupa potongan-potongan benda keras yang selanjutnya masuk dalam proses pembentukan berbagai benda langit di alam semesta. Pembentukan bumi, pembentukan bulan, pembentukan planet-planet, pembentukan yang lainnya dari benda-benda langit. Jadi mereka ini bukan sekedar main tebak-tebakan, tapi memang ada rumusan-rumusannya. Walaupun tentu itu tidak boleh kita jadikan sebagai dasar keimanan untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak boleh langsung kita percaya, oh ini diciptakan dalam 15 miliar tahun. Tapi setidaknya kita dapat informasi bahwa penciptaan alam semesta ini memang melalui proses. Proses yang sangat panjang, begitu indah, begitu sistematis. Nah, dengan lamanya proses yang begitu panjang, begitu indah, begitu sistematis, ini menunjukkan betapa maha besarnya Allah, maha indahnya Allah, maha sucinya Allah. Allah buat alam semesta ini melalui proses supaya bisa diselidiki oleh manusia, sehingga manusia bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingin menciptakan bumi, hanya dengan sekedip mata, saudara, sebentar Allah bisa ciptakan. Allah ingin ciptakan matahari, ciptakan alam semesta, hanya dengan menyatakan kun, kemudian semua terjadi sebentar. Tapi kenapa Allah menciptakannya melalui proses? Kenapa Allah menciptakannya melalui sunnatullah? Supaya manusia bisa menyelidiki, bisa tadabbur, bisa tafakkur. Bagaimana itu bisa tercipta begitu lama? Nah, inilah diinformasikan oleh Allah. Allah menciptakannya dalam 6 hari, yaitu dalam 6 masa, dalam 6 periode, supaya manusia menyelidikinya. Begitu diselidiki kedahsyatan dari penciptaan alam semesta, insya Allah akan mengantarkan kepada pengagungan Allah. Pengakuan bahwa Allah maha pencipta, Allah maha agung, Allah maha besar. Sadaqallahul azim. Nah, ikhwan wa akhwat, ahibba rahimakumullah. Jadi kajian kita kali ini untuk menunjukkan bahwa penciptaan alam semesta yang disebutkan melalui periode proses yang begitu panjang, ternyata Al-Quran sudah menginformasikannya bahwa Allah menciptakan dalam 6 hari. 6 hari bisa 6 kali 24 jam, bisa 6 kali 1000 tahun, bisa 6 kali 50.000 tahun, bahkan bisa 6 periode dengan masa yang begitu panjang, dengan proses yang Allah kehendaki untuk menunjukkan betapa agung, betapa maha besar, dan betapa maha indahnya Allah menciptakan alam semesta yang begitu indah dan agung ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan pada kesempatan berbahagia ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah, menambah cinta kita kepada Al-Quranul Karim, dan mendorong kita untuk terus mengkaji Al-Quran. Ayo kita kaji kandungan Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.